anak-anakku, berikut cara membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan konstruksi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat format seperti ini. Nah, format ini bisa kita contoh dari laporan-laporan yang sudah ada. Di bagian atas terdapat judulnya, laporan mingguan kemajuan pekerjaan. Kemudian ada nama pekerjaannya, rumah tinggal, kemudian lokasi, kemudian minggu dari laporan kemajuan dibuat. Jadi minggu keberapa, misalnya ini minggu pertama. Tanggal dari minggu tersebut, kemudian bulan, dana yang diterima, atau tanggal dana diterima dan besar dana diterima. Di bagian kop dari tabel laporan mingguan kemajuan pekerjaan, ada nomor, uraian pekerjaan, volume, satuan, bobot pekerjaan, harga, jumlah harga, kemudian ada prestasi kerja yang terdiri dari 3 item. Yang pertama prestasi kerja minggu lalu, minggu ini, dan kumulatif dari pekerjaan minggu lalu dan minggu ini. Setelah kita menyelesaikan membuat format seperti ini, kita akan mengisi bagian dari uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah kerja, dan bobot pekerjaan. Untuk uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga, itu datanya kita dapatkan dari data RAB. Jadi sebelum kita mengerjakan laporan kemajuan fisik atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan, kita harus menyiapkan data RAB dari proyek yang sedang kita laksanakan. Data RAB ini kita dapatkan dari konsultan perencana. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan soft copy-nya. Ini contoh dari RAB yang akan kita laksanakan. Seperti ini modelnya. Nah, ini ada 2 cara ya. Kalau kita memiliki soft copy, kita bisa melink data ini. Tapi biasanya kalau konsultan pelaksana atau kontraktor, itu datanya hanya berupa hard copy atau berupa buku proyek yang berisi RAB, BSTEK, RKS, gambar BSTEK, dan ada RAB. Oleh karena itu kita harus mengetik secara manual ke dalam tabel laporan mingguan kemajuan pekerjaan. Ini diketik seperti biasa, atau bisa dipindahkan seperti ini. Diketik seperti biasa, misalnya pertama apa? Pekerjaan persiapan. Ini kan ketik seperti biasa, atau karena saya mempunyai soft copy-nya, kita tinggal copy aja. Copy ke dalam format ini. Ini kita copy hingga seluruhnya selesai data-data yang akan kita butuhkan. Tampilan yang sudah selesai seperti ini. Nih, uraian pekerjaannya, volumenya, kemudian satuan, kemudian bobot pekerjaan, harga satuan, dan jumlah harga. Kalau bobot ini kita hitung atau kita buat setelah harga satuan dan jumlah harganya selesai kita ketik. Jadi kita lengkapi seluruh data-data yang ada. Nah, jika terjadi misalnya ada beberapa kolom yang misalnya berantakan seperti ini bisa kita gunakan pengaturan menggunakan format dan autofit. Kalau kolom ya autofit kolom. Kalau misalnya tabel ini tertutup, kita bisa gunakan autofit untuk
untuk row-nya ya, atau per row. Kemudian jika ada yang uraian kerja itu 2 baris ya, misalnya seperti ini ada 2 baris, coba kita lihat. Terlalu panjang uraian kerjanya, kita bisa gunakan rumus warp text seperti ini. Ini kalau warpnya nggak aktif, dia akan kelihatan hanya terpotong. Tapi kalau kita aktifkan warp text-nya, dia akan terbaca keseluruhan. Selanjutnya, setelah kita mengisi seluruh bagian yang data-data yang kita butuhkan, data uraian kerja, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga setiap item pekerjaan, kita akan memasukkan rumus-rumus untuk membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan konstruksi. Yang pertama, kita membuat jumlah dari setiap item pekerjaan ini. Misalnya pekerjaan persiapan, ini kita buat jumlah di bawahnya. Kita menggunakan rumus summary sama dengan ketik sum, buka kurung, kemudian kita sorot yang sel yang akan kita jumlahkan tersebut. Seret, tekan shift, kemudian di shift digeser tanda panah ke bawah, kemudian enter. Nah, rumus ini bisa kita cek apakah sudah ada atau belum. Ini di dalam layar ini kita lihat ya, rumusnya sudah ada. Ini kita kopikan ke sampingnya dengan cara menggeser seperti ini, menarik seperti ini. Dan juga kita kopikan ke bagian bobot. Nah, rumus sum ini, penjumlahan kita terapkan ke seluruh pekerjaan sampai selesai. Kemudian kita akan memasukkan rumus untuk mencari berapa sih nilai proyek keseluruhan. Ini caranya, semua jumlah pekerjaan ini, jumlah pekerjaan listrik, jumlah pekerjaan persiapan, pekerjaan beton, dan ini kita jumlahkan. Kita menggunakan rumus yang sama, namun yang berbeda karena ini terpisah oleh beberapa row, beberapa sel, maka kita tidak menggunakan panah untuk memblok keseluruhan kolom yang akan kita jumlahkan. Namun kita akan menggunakan kontrol sehingga hanya sel-sel yang kita maksud yang akan terjumlah. Ini saya contohkan cara penggunaannya. Seperti tadi kita ketikkan sum atau summary, kemudian buka kurung. Nah, tekan kontrol, kita menuju sel yang akan kita jumlah. Yang pertama adalah jumlah uraian pekerjaan. Ini kontrolnya ditekan terus anak-anakku, jangan dilepas. Semuanya kita klik jumlah-jumlah dari setiap item pekerjaan, sehingga jumlah totalnya akan kita dapatkan. Jika sudah, dilepaskan kontrolnya, kemudian enter. Nah, ini sudah terlihat ada jumlah total yang kita hasilkan sebanyak 604.288.000 sekian-sekian. Ini rumus ini kita kopikan ke samping. Juga kita kopikan ke bobot pekerjaan ini. Selanjutnya, kita akan menghitung bobot kerja.
Rumusnya adalah jumlah harga bagi masukkan, kita ketikkan teman, kemudian buka kurung, kita sorot jumlah harga, kemudian kita klik slash untuk tanda bagi, kemudian kita menuju ke total, kita klik, kemudian tutup kurung, kemudian klik 100. Nah, dan sel atau tidak berubah, yang kita terapkan ke sel tanpa perubahan. Sudah bisa dari rumus, dan ini kita ke bawah, kita ke naik, insya Allah kan tadi kita mengujinya kan boleh lanjut bukan yang di copy. Ya, kita mulai mengisi prestasi kerja. Karena ini adalah minggu pertama, maka prestasi minggu kerja minggu itu ada 0. Kita tinggalkan 0. Kemudian ini amat persen, tinggalkan persen dan muncul persen, dan untuk kita di bagian itu bobot juga 0 karena ada pekerjaan. Sebenarnya mengisi kolom prestasi ini seharusnya kita mulai dari mengisi bobot. Kemudian untuk minggu ini, minggu lalu 0, minggu ini. Nah, untuk mengisi minggu ini kita perlu membuat perhitungan volume pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dan kita buat dalam tabel backup volume pelaksanaan pekerjaan seperti ini. Kita membuat backup volume pelaksanaan pekerjaan yang berisi uraian kerja, volume keseluruhannya, satuan, kemudian capaian volume atau pekerjaan volume yang dilaksanakan, volume pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggunya. Nih, ini di sini ini hanya simulasi aja ya. Ini kita anggap pekerjaan persiapan ini dalam minggu pertama sudah dilaksanakan 100%. Maka kita tuliskan seperti volume yang 100% ini atau volume keseluruhan. Ini volume ini kita pindahkan ke prestasi kerja ini. Di bagian bobot. Ini kita menggunakan rumus yang kita pakai adalah jumlah bobot, jumlah volume, kita double kurung di sini ya. Ini 56 ya. Bisa kita klik ini karena sudah 100%, kita klik aja ini. Kalau yang belum 100% itu kita ketikkan. Ini kita klik 56. Dibagi
tutup kurung. Ini bagi dikali